Ada sesuatu yang sedang bergerak di balik layar dunia keuangan. Pergerakannya pelan, nyaris tak terdengar, tapi jejaknya mulai terlihat di laporan bank, di kebijakan pemerintah, di pergerakan harga yang kadang naik tanpa alasan masuk akal lalu turun, seakan sedang diatur. Dan yang paling menarik, yang bergerak bukan sekadar uang, tapi emas, logam tua yang berkali-kali dikira sudah kehilangan relevansinya. Justru kini diam-diam kembali jadi pusat perhatian orang-orang yang benar-benar paham permainan kekuasaan dan nilai. Dan mungkin ini terdengar berlebihan, tapi ketika lo melihat bank sentral mulai menimbun emas lagi, institusi besar mengurangi ketergantungan pada mata uang kertas, dan negara-negara mulai membicarakan kembali sistem perdagangan yang tidak terlalu bergantung pada dolar atau mata uang tunggal manapun, di situ pertanyaannya bukan lagi ada apa dengan emas, tapi ada apa dengan sistem yang selama ini kita anggap stabil dan aman? Selama puluhan tahun kita diajarkan bahwa uang kertas adalah segalanya, bahwa angka di layar ponsel adalah kekayaan, bahwa saldo di bank adalah jaminan masa depan. Tapi lucunya, semua itu berdiri di atas kepercayaan semata, bukan nilai nyata. Karena uang kertas tidak ditopang emas lagi, tidak ditopang perak, tidak juga ditopang apapun kecuali janji dari pihak yang berkuasa. Dan kita tahu sendiri, janji dalam dunia politik dan keuangan itu seringkali lebih rapuh dari kertas yang mereka cetak itu sendiri. Di saat yang sama, dunia dibanjiri utang yang nilainya bahkan sulit dibayangkan oleh otak manusia biasa. Negara-negara saling berutang, bank-bank besar bermain derivatif, yang bahkan pegawai internalnya pun tidak sepenuhnya mengerti. Pasar saham digerakkan bukan lagi oleh kinerja nyata perusahaan, tapi oleh sentimen, algoritma, dan spekulasi besar-besaran. Dan di tengah kegilaan itu, emas tetap berdiri di tempat yang sama, seperti ribuan tahun lalu, diam, berat, nyata, tidak bisa dicetak begitu saja, tidak bisa diciptakan dari udara kosong hanya dengan menekan tombol print. Lo dan gue mungkin tidak duduk di ruang rapat elit global, kita tidak ada di meja makan para bankir yang menentukan arah mata uang dunia. Tapi pergerakan mereka bisa kita baca dari satu hal sederhana, yaitu apa yang mereka kumpulkan saat semua orang sibuk menjual, dan apa yang mereka jual saat semua orang sibuk membeli. Dan hari ini, semakin jelas arahnya mengarah ke satu titik, mereka mengamankan emas. Bukan untuk sekadar investasi, tapi untuk bersiap pada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jarang dibicarakan secara terbuka, yaitu kemungkinan terjadinya riset ekonomi global, sebuah momen di mana sistem lama dianggap gagal, lalu digantikan dengan bentuk baru. Dan biasanya dalam sejarah, momen itu tidak pernah terjadi dengan lembut. Selalu ada kekacauan, selalu ada kepanikan, selalu ada yang jatuh, dan selalu ada yang sudah lebih dulu menyiapkan tangga untuk naik. Yang inilah sisi gelapnya, karena ketika sistem diatur ulang, yang paling terdampak bukan mereka yang merancangnya, tapi mereka yang bahkan tidak tahu permainan itu sedang berlangsung. Orang-orang biasa yang menabung di bank, bekerja dari pagi sampai malam, percaya bahwa sistem akan selalu melindungi jerih payah mereka. Padahal sistem tidak didesain untuk melindungi semua orang. Sistem didesain untuk menjaga dirinya sendiri tetap berdiri. Dan kalau harus ada yang dikorbankan, sejarah sudah berkali-kali menunjukkan, yang di bawah selalu jadi yang pertama terkena dampaknya. Lihat saja krisis-krisis besar di masa lalu, orang-orang kehilangan nilai tabungannya dalam semalam, mata uang jatuh tak bernilai, inflasi menggerus daya beli sampai orang harus membawa tumpukan uang hanya untuk membeli roti. Dan di setiap peristiwa itu, emas bukan hanya bertahan, tapi justru menjadi penyelamat bagi segelintir orang yang cukup sadar untuk memegangnya sebelum semuanya terlambat. Maka, ketika hari ini emas kembali diburu, bukan cuma oleh investor kecil atau kolektor, tapi oleh negara, oleh bank sentral, oleh lembaga keuangan raksasa, sinyalnya sebenarnya jelas, ada ketidakpercayaan yang tumbuh terhadap sistem yang sekarang berjalan. Ada ketakutan yang tidak mereka ucapkan di televisi, tidak mereka tulis di headline berita, tapi mereka ungkapkan lewat tindakan. Dan tindakan itu berbunyi, simpan sesuatu yang nyata, simpan sesuatu yang tidak bisa mereka manipulasi dengan kebijakan mendadak. Gue tahu, buat sebagian orang ini terdengar seperti teori konspirasi, seperti cerita dramatis yang terlalu lebay, tapi justru itu masalahnya, karena ketika sesuatu disamarkan terlalu lama,
Ketika kebohongan diulang cukup sering, akhirnya ia terasa seperti kebenaran, dan ketika kebenaran yang sebenarnya muncul ke permukaan, orang malah menganggapnya hoax atau berlebihan, sampai akhirnya semuanya kejadian di depan mata. Faktanya, dunia sedang berubah lebih cepat dari yang terlihat. Digitalisasi uang, eksperimen mata uang digital bank sentral, pengawasan transaksi yang semakin ketat, pembatasan penarikan tunai di beberapa negara. Semua itu bukan sekadar perkembangan teknologi demi kenyamanan, tapi juga sebuah bentuk kontrol baru atas nilai dan perilaku manusia. Dan dalam sistem seperti itu, emas menjadi simbol perlawanan paling sederhana karena ia tidak membutuhkan listrik, tidak membutuhkan jaringan internet, tidak bisa dibekukan oleh satu tombol, tidak bisa disensor oleh satu kebijakan. Emas hanya perlu disimpan, dipegang, dijaga, dan nilainya akan tetap diakui, entah sistem apa yang nanti berdiri di atas puing-puing sistem lama ini. Jadi ketika lo mendengar istilah gerakan gelap emas, itu bukan berarti sekelompok orang bertopeng membawa koper di lorong-lorong rahasia, tapi lebih kepada pergerakan senyap, rapi, dan terstruktur dari orang-orang yang mengerti bahwa badai besar selalu datang setelah langit terlihat paling tenang, dan mereka tidak menunggu konfirmasi dari media, mereka tidak menunggu restu dari influencer, mereka hanya membaca tanda-tanda, melihat pola, dan bergerak lebih awal. Di sisi lain, masyarakat luas masih sibuk mengejar tren, sibuk memburu gaya hidup, sibuk berhutang demi terlihat berhasil, tanpa menyadari bahwa fondasi di bawah kaki mereka mungkin sedang mulai retak sedikit demi sedikit. Lu kiamat saat nanti, ketika semua orang panik mencari pegangan, mereka akan ingat pada satu hal yang selama ini dianggap kuno, berat, dan tidak menarik, yaitu emas. Dan pada saat itu, pertanyaannya bukan lagi apakah emas penting, tapi mengapa kita begitu lama mengabaikannya. Tapi jangan salah paham juga. Ini bukan ajakan untuk paranoia, bukan juga ajakan untuk hidup dalam ketakutan. Justru sebaliknya, ini adalah ajakan untuk sadar. Karena orang yang sadar tidak mudah dikendalikan, tidak mudah ditakuti, dan tidak mudah digiring ke arah yang merugikan dirinya sendiri. Sadar bahwa sistem ini tidak sepenuhnya hitam atau putih, tidak sepenuhnya jahat atau baik, tapi penuh kepentingan, penuh kepalsuan yang dibungkus strategi, dan penuh janji manis yang seringkali tidak pernah benar-benar terjadi. Lo tidak harus langsung membeli emas sebanyak-banyaknya. Gue juga tidak bilang emas adalah solusi semua masalah hidup, tapi setidaknya, mulai dari sini, lo memiliki pertanyaan yang lebih kritis tentang dari mana nilai itu berasal, siapa yang mengontrolnya, dan apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan oleh mereka yang berada di puncak piramida kekuasaan ekonomi. Karena pada akhirnya, dunia ini tidak dikendalikan oleh mereka yang paling banyak bicara, tapi oleh mereka yang paling dulu bersiap. Dan mungkin inilah yang sedang terjadi sekarang. Persiapan besar-besaran di balik layar, sebuah riset yang mungkin tidak diumumkan dengan siren, tidak ditulis dengan huruf besar di layar berita, tapi terasa getarannya di setiap kebijakan, di setiap kenaikan harga, di setiap ketidakpastian yang makin sering kita rasakan. Dan kalau hari ini lo mendengar narasi ini, bukan berarti besok sistem langsung runtuh, bukan berarti semua akan hancur dalam semalam, tapi mungkin ini adalah salah satu dari sedikit peringatan sunyi yang bisa bikin lo berpikir ulang tentang arah hidup, tentang cara lo menyimpan nilai, tentang bagaimana lo mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk sambil tetap berharap yang terbaik. Karena orang yang bertahan bukanlah yang paling kuat ototnya, tapi yang paling kuat kesadarannya, yang mampu membaca perubahan sebelum perubahan itu memaksa dia bertekuk lutut. Dunia boleh terus bergerak ke arah yang makin kompleks, makin digital, makin cepat. Tapi selama manusia masih percaya pada sesuatu yang nyata, selama bumi masih menyimpan logam yang tidak bisa diciptakan seenaknya, selama nilai sejati masih bisa disentuh, masih bisa dirasakan, masih bisa dipegang, harapan itu belum ever truly hilang. Jadi buat lo, buat kita, buat kalian yang mendengar sampai titik ini, mungkin inilah saatnya bukan untuk panik, tapi untuk lebih jeli. Bukan untuk takut, tapi untuk lebih bijak. Bukan untuk menentang dunia, tapi untuk memahami arahnya. Karena memahami arah adalah langkah pertama untuk tidak tersesat di dalamnya. Dan kalau narasi ini memberi lo perspektif baru, sedikit kesadaran, atau bahkan hanya satu pertanyaan penting di kepala lo, itu sudah cukup jadi langkah awal yang berharga. Tetap tenang, tetap waras, tetap berpikir kritis, dan jangan mudah terlena oleh sistem yang selalu terlihat meyakinkan di permukaan. Karena di balik kemilau angka dan layar, ada realita yang jauh lebih dingin, jauh lebih jujur, dan seringkali jauh lebih menentukan masa depan kita semua.
Kalau lo merasa cerita ini layak untuk didengar lebih banyak orang, silakan bantu dengan like, share ke orang-orang terdekat lo, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol lebih dalam, lebih jujur, dan lebih sadar tentang dunia yang sedang berubah di depan mata kita.